Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7. Materi sumber penerimaan daerah Politeknik Negeri Sriwijaya. Hai. Ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama Oktaria Wulandari dengan nomor NPM 062240512675. Yang kedua ada Susana Nunaki dengan nomor NPM 062240512664. Yang ketiga ada Tria Adinda Salsabila dengan nomor NPM 062240512651. Materi dari kelompok kami yang akan dijelaskan adalah sumber dari pendapatan daerah atau juga dari penerimaan daerah berasal dari 3 bagian. Di antaranya adalah satu, pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan. Yang ketiga, lain-lain dari pendapatan daerah. Nah, penjelasan selanjutnya adalah apa itu pendapatan asli daerah dengan pembagian yang terdiri dari 4 sebagai berikut. Yang pertama, pajak daerah. Yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat adalah PAD lain-lain yang sah. Dari teman-teman, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pengertian pendapatan asli daerah, pajak daerah, serta dengan retribusi daerah yang berlaku? Pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga ada retribusi daerah. Di sini retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan suatu badan di daerah itu sendiri. Nah, apakah masih ada yang bingung? Di sini selanjutnya retribusi terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah retribusi jasa umum, yang kedua retribusi jasa usaha, dan yang terakhir adalah retribusi jasa tertentu. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama ada retribusi jasa umum. Di sini merupakan retribusi yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Contohnya, 1. Pelayanan kesehatan, 2. Pelayanan kendaraan bermotor, yang ketiga pelayanan pasar, dan yang keempat adalah catatan sipil. Retribusi yang kedua, apakah ada yang tahu? Baiklah, kita akan jelaskan retribusi yang kedua adalah retribusi jasa usaha, di mana jasa yang disediakan oleh pemerintah
dengan menganut prinsip komersial terhadap sektor swasta. Di antaranya terbagi menjadi 1. Pasar grosir, 2. Tempat penginapan, 3. Terminal yang telah tersedia yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Pasti masih ada yang bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan retribusi perizinan? Di sini merupakan retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang lain untuk pengaturan sumber daya alam dengan fasilitas tertentu. Yang selanjutnya adalah hasil dari pengelolaan yang telah dipisahkan, dengan dimaksudkan terdiri dari komponen kekayaan daerah yang telah diserahkan pada BUMN atau daerah dengan bidang khusus terhadap negara. Contoh lain-lain dari PAD yang sah dengan berasal dari kegiatan mencangkup 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, 2. Pendapatan bunga, yang ketiga jasa giro atas penyimpanan uang PAPD kepada sebuah bank pemerintah, yang keempat adalah keuntungan nilai selisih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai materi dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain karena jenis-jenis perimbangan itu saling melengkapi dan memenuhi. Dana perimbangan tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jika dana perimbangan memiliki jenis-jenis bagian, coba kita akan jelaskan satu persatu. Dana bagi hasil meliputi dari pajak PBB, pajak penghasilan. Jika dana alokasi khusus berasal dari nilai APBN dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah. Yang ketiga ada dana alokasi khusus, dipergunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan urusan dengan fungsi APBN yang telah teratur dalam kegiatan itu sendiri. Nah, berikut ini adalah penjelasan lain-lain dengan pendapatan hasil daerah, di mana merupakan penerimaan yang termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan tadi. Contoh-contohnya adalah jasa giro, pendapatan bunga dan selisih nilai tukar rupiah terhadap uang mata asing, yang terakhir adalah pinjaman daerah, di mana pinjaman daerah suatu pinjaman dari daerah tertentu yang diterima dalam bentuk ataupun barang dengan nilai tertentu yang bisa didapatkan oleh sektor swasta dan publik. Terima kasih. Di sini ada sedikit pantun dari kelompok 7. Ikan hiu makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.